Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah usul fikih. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Miftahul Rizq selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Khadijah Lubis sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Nadianti sebagai pemateri kedua, Dewi Revalina sebagai pemateri ketiga, Wardatul Hasanah sebagai pemateri keempat. Selanjutnya ada Aji Pangestu sebagai pemateri kelima. Dan terakhir ada Windy Indriani. Izin Pak, beliau sedang sakit. Baiklah, langsung saja. Pembahasan kami adalah tentang kaedah-kaedah usul fikih. Usul fikih itu sendiri adalah cabang dari salah satu cabang keilmuan dalam hasanah intelektual Islam. Sebagai ilmu yang membahas tentang fondasi yang melatar belakangi lahirnya hukum fikih. Urgensi usul fikih semakin meningkat, terutama sebagai pegangan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kekinian. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Luma menyebutkan, wa amma usulul fikhi fahiyal adillatul lati yubni 'alaihal fikhu wa ma yatawassalu biha ilal adillati 'ala sabilil ijmal. Artinya, usul fikih ialah dalil-dalil penyusunan fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global. Maksudnya adalah bahwa usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fikih serta metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum khususnya terkait sebuah persoalan kekinian. Jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. B. Kaidah-kaidah usul fikih tentang pengertian dan pembagian hukum yang meliputi pembuatan hukum syar'i, tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalil hukum. Kaidah-kaidah memahami sumber hukum termasuk ketika terjadi pertentangan tuntutan sumber hukum, ketentuan orang yang mampu melakukan panggilan hukum mujtahid. Kaidah-kaidah usul fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku, mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang diatur. Kaidah-kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil dan Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fiqh. Ada banyak sekali kaidah fiqh yang dihasilkan oleh para ulama, akan tetapi ada kaidah yang utama. Yang pertama, perkara tergantungnya tujuan. Adalah kaidah fiqh ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan ini tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kemudian, kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengarkan suara atau mendapatkan bau. Selain itu, ada
Pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abi Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang kalian ragu dalam sholatnya dan tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguan dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini." 3. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam berbagai beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Sumber-sumber penyusunan usul fiqh. Imam Ibnu Hajib berpendapat bahwa sumber-sumber penyusunan ilmu usul fiqh adalah bahasa Arab, ilmu, dan hukum-hukum fiqh. Ilmu kalam menjadi dasar pengenalan tentang siapa pemilik otoritas hukum, hukum sebelum ada wahyu, dan kaitan keimanan dengan pembebanan hukum. Ilmu kalam menjadi landasan untuk membangun sebuah sistem hukum yang berlandaskan nilai ketuhanan dan keimanan. Ilmu bahasa merupakan bagian terpenting dalam usul fiqh. Para ulama usul memberikan porsi besar bagi ulasan mengenai teori bahasa, hingga pemaknaan kata dan kalimat ilmu fiqh diperlukan karena pembahasan mengenai kaidah-kaidah memerlukan contoh-contoh untuk membukukan kaidah-kaidah tersebut. Ilmu hadis menjadi penting karena hadis adalah sumber kedua hukum Islam agar dapat digunakan sebagai sumber istinbat atau pengembalian hukum. Hadis bisa digunakan sebagai hujjah atau argumentasi. Kriteria kesahihan hadis yang menjadi hadis bisa dijadikan pijakan penyimpulan hukum atau tidak. Hey, first of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah.